Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan, karena kemurahannya kita boleh ada sampai saat ini. Bahkan kita boleh bersyukur juga kepada Tuhan kalau kita boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan. Dengan satu kerinduan, kita boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah sambil kita mengangkat pujian, satu hal yang kurindu. Tiba saatnya bagi kita memasuki minggu Advent yang ketiga, masa di mana kita semua tetap setia mempersiapkan diri dan hati kita untuk menyongsong Natal. Saat kedatangan Kristus yang kedua kali yang kita rayakan nanti pada masa inilah, kita semua memandang kepada Tuhan, kepada Dia Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang adalah pusat dalam kehidupan kita. Dalam anugerahnya kita bersyukur bahwa Allah yang menganugerahkan semua itu bagi kita umat-Nya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita memberikan segala pujian hormat kepada Allah Tritunggal dengan pujian hormat
hormat bagi Allah Bapa. Kebaktian Minggu Advent ketiga saat ini kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Turunlah kiranya atas saudara-saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Allah. Dia yang begitu baik buat kita. Kita mau bersorak bagi Dia, kita mau besarkan nama Tuhan. Pujiannya berkata, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuji.
Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum jauh kita melangkah ke hadirat Tuhan, saat ini mari kita datang mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita mengangkat pujian, selidiki aku. Bapa di dalam surga, ini setiap kami anak-anak-Mu dengan pengakuan kami masing-masing di hadapan-Mu. Engkau yang mengetahui setiap kami, hati dan pikiran kami. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Ampuni, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk setiap hal yang sudah kami lakukan, melanggar setiap peraturan dan keputusan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar buat kami semua. Engkau yang sudah rela mati buat kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini setiap pengakuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengampuni setiap kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus dari penderitaannya di kayu salib sebagai berita anugerah pengampunan dosa bagi kita semua. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Dan marilah
tidak menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita dengan memperhatikan petunjuk hidup baru yang diberitakan dalam Injil Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugerahnya buat kita semua, Dia yang mau mati untuk kita. Mari dengan sukacita kita mau nyatakan, ku berbahagia karena Dia yang sudah menebus kita. Ku berbahagia, yakin, teguh. Ayat 1 dan ayat 2. Tiba saatnya kita akan dituntun dan dibentuk lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang terus akan melatih kita untuk lebih fokus dalam kehidupan. Fokus melihat Kristus Putra Natal yang menjadi juru selamat kita. Dalam persiapan, kita mengangkat pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam
percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus yang sudah begitu banyak melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, kami percaya di dalam Engkau Tuhan, kami akan diberikan kekuatan, diberikan tuntunan. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang terus Tuhan menuntun, mengingatkan dan menumbuhkan kami, sehingga kami terus percaya kepada Tuhan. Di siang hari ini juga kami terus mau dituntun dengan kebenaran firman, untuk semakin setia, semakin sungguh mengasihi Engkau dan mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Berkati kami semua, siapkan hati kami, berkati juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati waktu-waktu pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur. Kalau orang Manado bilang Natal so dekat, so kekamari, so on the way, so otw, so dekat-dekat. Ditandai dengan apa? Makin hari hiruk pikuk makin terlihat di sana sini. Lagu-lagu Natal makin bergema. Bahkan orang bagus sedu bilang babi-babi semakin ketakutan. Sedikit lagi sudah akan dibantai. Tetapi bagi kita orang percaya, bukan itu yang menjadi fokus kita. Ya, orang boleh bersuka cita, hiruk pikuk dengan suasana Natal, tetapi hati kita yang seharusnya betul-betul ditandai dengan sukacita. Ya, kita semua boleh menikmati sukacita karena Kristus lahir dan datang di tengah-tengah dunia, terlebih di dalam kehidupan kita. Nah, gambaran sukacita Natal ini bukan hanya dialami oleh orang-orang atau kita semua di sekitar kita, tetapi di dalam Alkitab juga mencatat ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang begitu bersukacita dengan berita kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat orang yang terdekat dengan Yesus, siapa? Ibunya sendiri, Maria, begitu bersukacita ketika dia pergi ke tempat saudaranya. Dan apa yang dikatakan oleh Maria ketika Elizabeth menyambut dia dan bayi dalam kandungannya bergejolak, Maria menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhanku, juru selamatku. Maria, Yesus masih dalam kandungan Maria, dan Maria begitu bersukacita. Siapa lagi? Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Dia berseru dengan nyaring, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Karena siapa aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sehingga dia mengatakan anak di dalam rahimku bergejolak, kegirangan. Artinya ada sukacita. Kelompok orang lagi, para gembala di padang, bersukacita ketika mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelompok orang yang lain lagi, orang Majus, dengan penuh sukacita ketika mereka melihat bintang yang ditunjukkan oleh Tuhan ke tempat sang bayi Yesus. Mereka begitu bersukacita. Ada lagi, siapa? Simeon. Dia begitu bersukacita ketika dia bisa bertemu dengan sang bayi juru selamat. Bahkan dia mengatakan sudah waktunya, dia rela untuk kembali ke pangkuan Bapa ketika dia sudah bertemu dengan bayi Yesus. Ada lagi, Hana. Dia juga begitu bersukacita, bergembira ketika dia melihat bayi Yesus. Dan Alkitab mencatat dia mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menceritakan kepada semua orang. Semua orang bersukacita, diliputi kegembiraan dan memuji Tuhan ketika menyambut peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Namun demikian, di Alkitab juga mencatat ada orang yang sama sekali tidak bersukacita mendengar berita kelahiran Yesus. Kita mungkin sudah bisa menebak, ya. Mari kita lihat siapakah dia. Satu tokoh di dalam kitab Matius pasal 2 ayat yang ke-3. Matius 2 ayat yang ke-3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar berita tentang kelahiran sang raja yang akan datang ke bayi Yesus dari orang-orang Majus, dia
terkejut. Nah, dia terkejut. Artinya di dalam beberapa bahasa mengatakan bahwa dia sangat marah, gelisah dan gondok, ya, khawatir mendengar, oh, ada raja yang baru. Bukankah dia ini harusnya menjadi satu-satunya? Dia begitu terkejut dan dia tidak bersuka cita. Ketika banyak kelompok orang bersuka cita, Herodes menjadi gelisah, menjadi takut, shock, bingung. Karena sebagai seorang raja dia khawatir tahtanya nanti akan digantikan oleh orang lain. Padahal raja yang dikatakan dia adalah raja yang baru lahir, sedangkan dia itu sudah umuran istilahnya. Untuk berapa waktu untuk bisa menggantikan dia? Kalau ini sesuai dengan pemikirannya sebagai seorang raja duniawi, dia mempunyai kekhawatiran. Mengapa Herodes menjadi tidak bersuka cita menyambut kelahiran Yesus Kristus? Kita pastinya tahu ini berbicara mengenai hati yang iri, ya. Apapun alasannya, sukacita masih lebih baik tentunya daripada duka cita, kekhawatiran, kesedihan. Nah, demikian juga ketika orang-orang Majus datang kepadanya memberitahukan bahwa mereka datang untuk menyembah sang raja, orang Yahudi yang baru saja dilahirkan, membuat Herodes begitu terkejut. Ini membuat dia cemburu, iri hati, begitu geram, begitu marah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan dia menjadi terganggu. Pikirannya menjadi terganggu. Herodes menjadi terganggu dengan seorang bayi yang akan lahir. Dan dampak dari iri hati kita akan lihat kita akan membaca selanjutnya. Iri hati bisa membuat orang menganggap orang lain itu adalah pesaingnya. Ya, orang lain ada pesaingnya. Keberuntungan orang lain itu menjadi kerugian bagi dia. Ini orang yang iri hati. Kesuksesan orang lain itu menjadi kegagalan bagi dia. Kalau orang lain sukses, berarti kita gagal. Berkat bagi orang lain, berarti kita ini mendapatkan kutuk. Kebahagiaan orang lain, berarti penderitaannya. Ini terus yang menjadi pola yang terus berputar-putar di dalam kehidupan orang yang iri. Dan jika hal ini terus terjadi di dalam diri seorang Herodes, seorang penguasa, maka seperti bom waktu yang tersimpan di dalam kehidupannya yang nantinya akan berakibat kepada orang-orang lain. Dan kita tahu apa akibatnya. Kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan dia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Rasa iri hati, takut disaingi, menjadi bom waktu yang terus menghitung detik di dalam diri seorang Herodes. Tinggal menunggu waktu akan ditumpahkannya, sehingga tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak pernah ada rasa puas di dalam dirinya, karena Herodes merasa bahwa sedikit waktu lagi saingannya akan menggantikan dia, sehingga bom waktu yang bergerak itu sedikit waktu lagi mencapai puncaknya untuk meledak. Dan Herodes mengambil tindakan sebagai respon dari perasaan tidak mau disaingi di dalam hidupnya. Apa tindakan yang dilakukan Herodes? Karena kita melihat dulu siapa Herodes yang sebenarnya. Dia adalah seorang Herodes Agung yang sebenarnya sudah tua, sudah sakit, bahkan hampir mati. Ada kurang lebih 40 tahun dia menjadi seorang penguasa. Dan dia dikenal sebagai seorang yang sangat pintar, tapi juga seorang yang sangat-sangat kejam. Orang yang pintar, tapi seorang yang juga sangat kejam. Dia dikenal sebagai seorang yang lalim, memegang kendali kekuasaan. Bahkan dia secara brutal bisa menyingkirkan siapa saja yang menjadi penghalang kekuasaannya. Di dalamnya ada siapa?
ada kakak iparnya, ibu mertuanya, bahkan istrinya, bahkan anak-anaknya dibunuhnya dengan cara yang sangat-sangat kejam. Demi apa? Mempertahankan kekuasaannya. Bahkan bagi dia, siapapun saja yang mengancam dia, kekuasaannya, siap-siap saja untuk menghadapi si Herodes yang lalim. Bahkan menjelang kematiannya pun, beberapa hari menjelang kematiannya, dia masih sempat-sempatnya membunuh anaknya dengan cara yang sangat kejam. Kenapa? Karena dia takut kalau anak-anaknya, istrinya bahkan akan mengambil kekuasaannya. Itu ketakutan yang dialami oleh Herodes. Sehingga sudah bisa diduga bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, Herodes tidak akan diam-diam saja ketika mendengar ada seorang raja baru yang lahir di Bethlehem. Di dalam ayat 16 kita mengulang melihat ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Marahnya seorang yang kejam yang lalim kita tahu ya. Mari kita membayangkan, dia bukan hanya marah, tapi dia sangat-sangat marah dengan kenyataan ini. Kenapa? Orang-orang yang diharapkannya akan kembali untuk memberitahukan kepada dia, di mana bayi itu, bagaimana bentuknya, bahkan kalau boleh untuk membawanya bersama dengan mereka lewat orang Majus ini. Tapi dinanti 1 hari, 2 hari, 3 hari mereka tidak kembali. Bahkan dia mendengar bahwa ternyata orang-orang Majus ini telah kembali dengan mengambil jalan yang lain, tidak kembali kepada dia. Dan ini menjadi satu pengkhianatan yang sangat besar bagi seorang Herodes, raja yang agung, dan membuat dia menjadi sangat marah, atau boleh dikatakan dia menjadi sangat murka ketika mengetahui hal ini, bahwa mereka mengkhianati dia, mereka tidak menuruti keinginannya, dan membiarkan seorang raja baru lahir di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang dilakukannya oleh seorang Herodes? Dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Perasaan marah, perasaan terganggu mengakibatkan seluruh Yerusalem atau Yudea, di Bethlehem secara khusus, penuh dengan air mata. Menjadi lembah air mata. Tangisan di sana sini terdengar, teriakan tidak rela pasti terdengar ketika anak-anak di bawah 2 tahun, bayi-bayi yang masih menyusu, anak-anak yang baru belajar berjalan berlari, harus cabut nyawanya oleh seorang penguasa yang lalim. Bethlehem bukanlah sebuah kota yang luas, yang besar. Sampai sekarang pun dikatakan Bethlehem dalam perkembangannya dia tetaplah satu kota yang kecil. Sehingga ada beberapa penafsir mengatakan, atau beberapa orang mengatakan mungkin ada sekitar ribuan. Tetapi lebih tepatnya dikatakan bahwa ada kurang lebih 20-30 anak yang saat itu dibantai oleh seorang Herodes yang kejam. Karena tidak mungkin setiap rumah ada seorang bayi ya. Ada sekitar 20-30 anak yang menjadi korban kematian, kejahatan daripada Herodes. Tapi ini pun tidak mengurangi bobot kejahatan dari seorang Herodes. Dia sudah tua, walaupun dia mungkin sudah tahu bahwa dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Ketika tersiar kabar bahwa anak-anaknya akan menggulingkan dia, maka dia mengambil langkah untuk membunuh mereka dengan cara mencekik mereka. Bahkan seorang Kaisar Agustus pernah mengatakan, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi putranya. Kenapa? Karena pada waktu itu, menurut tradisi kebiasaan di masa itu melarang babi untuk dibunuh. Dan bagi mereka, lebih baik menjadi seekor binatang peliharaan dari Herodes yang pastinya tidak akan dibunuh daripada menjadi keluarga dekat dari Herodes. Setiap langkah yang salah, pengkhianatan menurut pikiran Herodes, maka dia pasti akan membantai mereka habis. Terbukti anaknya sendiri pun menjadi bagian. Kurang lebih beberapa hari kematiannya, ketika dia mendengar anaknya sudah merencanakan untuk menggantikan dia, padahal dia sudah mau mati, maka dia pun membunuh anaknya. Sehingga tidak heran Herodes mengambil langkah seperti ini. Tidak mengherankan, bagi dia mudah saja untuk melakukan
perkara yang luar biasa jahatnya, betapa mengerikan. Ketika saat itu pasti situasi yang ada di Betlehem begitu mencekam, darah tertumpah, air campur dengan air mata tangisan ketika melihat anak-anak kehilangan nyawanya, anak-anak dibunuh dengan sadis. Sehingga banyak orang bertanya-tanya, apakah ini bagian dari rencana Allah bagi manusia? Ketika Kristus lahir di tengah dunia, maka ada darah yang tertumpah. Bahkan beberapa teolog mengatakan ini anak-anak ini merupakan martir yang pertama ketika Kristus lahir di tengah-tengah dunia ini. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, Allah mau berbicara apa lewat bagian ini? Apa yang Tuhan mau kita mengerti lewat bagian ini? Mari kita melihat. Pertama berbicara mengenai seorang Herodes. Herodes adalah orang yang justru diberitahukan tentang kelahiran Yesus. Yang harusnya orang yang diberitahukan kedatangan kelahiran seorang juru selamat, seorang yang menyelamatkan umat Tuhan, menjadi satu kegirangan. Sehingga banyak orang ingin bertemu dengan Yesus. Banyak orang begitu ingin bertemu dengan Yesus. Sampai selesai dijanjikan. Para gembala begitu cepat mendengar berita kelahiran Yesus. Dengan segera mereka mencari pergi ke kandang Betlehem. Untuk datang apa? Menyembah dia. Apalagi orang-orang Majus. Mereka datang dari negeri yang jauh. Ketika Tuhan memberitakan, mereka mendapatkan berita akan kelahiran Sang Juru Selamat lewat bintang yang menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka berjalan berhari-hari, melakukan perjalanan yang sangat-sangat jauh demi apa? Untuk bertemu Sang Juru Selamat. Bahkan Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dalam Alkitab mencatat mereka berusaha untuk mencari Yesus. Berhari-hari naik turun bukit, menyusuri pantai demi apa? Untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan secara rohani, banyak orang yang harus mengalami pengalaman pahit, pengalaman manis demi apa? Baru benar-benar bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Herodes sebaliknya, Tuhan sendiri datang menjumpai dia lewat orang-orang Majus ke istananya, memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Dia tidak perlu mencari, dia tidak perlu bertanya-tanya di mana tempatnya, karena dia sudah diberitahukan di mana anak itu dilahirkan. Orang Majus jauh-jauh datang ke istananya untuk memberitakan hal ini. Herodes tidak perlu mencari, karena apa? Dia yang dicari. Dia yang dicari. Namun dia menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan kepada dia. Secara geografi sebenarnya posisi Herodes itu begitu dekat dengan tempat kelahiran daripada Yesus. Tetapi secara relasi dia telah membuang diri jauh dari Tuhan. Di sini kita melihat kehidupan bahkan perbuatan Herodes yang begitu mengenaskan. Herodes punya kedudukan yang luar biasa, tetapi justru dia kehilangan martabatnya. Dia memiliki ketenaran, tetapi dia kehilangan nama baik oleh karena kekejamannya. Orang bukan mengenal dia sebagai Herodes yang agung yang baik, tapi Herodes yang agung karena kekejamannya. Dia memiliki kekayaan, namun dia kehilangan harta yang berharga, yaitu apa? Kebahagiaan dan kedamaian yang sudah ada di depan mata dia. Sebenarnya hidup dekat sebenarnya secara geografis dengan Tuhan, tapi secara rohani dia begitu jauh dari Tuhan. Kalau kita belajar dari Herodes, mari kita periksa hidup kita, diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita seperti Herodes. Kita mungkin secara fisik dekat dengan Tuhan, di dalam persekutuan kita datang, orang-orang rajin beribadah seperti juga orang merayakan Natal, menyiapkan segala sesuatu secara fisik. Tetapi mungkin saja hati kita jauh dari Tuhan, tidak ada relasi. Tidak salah jika kita menyiapkan segala sesuatu demi indahnya menyambut kelahiran Yesus yang kita rayakan. Tetapi kalau hati ini sudah semakin jauh dari Tuhan, bukankah ini yang lebih penting? Relasi yang intim dengan Tuhan lebih penting daripada secara fisik seperti yang dialami oleh Herodes. Ketika kita mencari dia, seolah-olah kita mencari dia, sang putra Natal akan lahir.
Padahal dia sudah datang menghampiri kita. Dia sudah ada di depan mata kita, tapi kita tidak mengenalinya. Kita tidak melihat kasih-Nya, kita tidak melihat pengampunannya, kita tidak melihat penyertaannya, tapi kita semakin hari semakin mencari yang kita namakan apa? Kebahagiaan, sukacita. Kita mencari di mana-mana, lewat harta benda, mungkin lewat nama baik, lewat kekuasaan. Kita mencari semua itu, padahal Tuhan sudah ada di depan mata kita. Saya ingat waktu memesan satu barang ketika orang mencari, saya sudah menjelaskan dengan detail. Oh ya, rumah di sini, di bagian ini, saya nanti akan ke depan memakai baju warna ini dan sebagainya. Dan ternyata orang itu sudah 2 kali balik katanya. Dia sudah 2 kali balik dan dia bilang, "Ibu ada di mana?" "Saya ada di depan, sedang menunggu." Saya sudah 2 kali lewat tempat itu. Setelah berkonfirmasi satu dengan yang lainnya, rupanya di blok A, dia salah pergi ke blok A yang sebelah ternyata. Padahal saya sudah berdiri depan pintu dan dia sudah melewati saya. Dan dia tidak mengenali saya. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita seolah-olah sudah mencari Tuhan di tempat yang tepat. Dan kita seolah-olah sudah melihat Tuhan. Tetapi kita tidak mengenali Dia dan kasih-Nya. Sehingga kita terus menerus mencari. Padahal Tuhan sudah datang. Tuhan sudah mengetok pintu hati kita. Mau masuk di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita mengabaikan Dia. Banyak pengalaman yang tidak mengenakan, yang mengganggu bagaikan Herodes yang membuat kita geram. Sehingga ketika menyambut Natal ini kita bukan dengan sukacita. Ketika anak-anak menjengkelkan, ketika relasi dengan orang-orang yang mungkin kita anggap akan membantu kita secara material dan sebagainya, justru tidak berjalan sesuai dengan rencana. Atau mungkin pimpinan kita yang semena dan tetangga yang mungkin usil membuat sukacita kita menjadi hilang. Dan kita bilang, Natal masuk kita so hilang. Ketika terjadi perselisihan paham satu dengan yang lainnya, ketika kecemasan mencengkeram kehidupan kita, bukankah kita sama dengan Herodes yang masih terus mencari di dalam kekhawatiran, ketakutan, sehingga sukacita Natal sebenarnya hilang dari kehidupan kita. Dia tidak suka memikirkan tentang kelahiran Yesus karena dia memikirkan keselamatan tahtanya yang bersifat sementara. Hai bagi Herodes, dia rela kehilangan sukacita dan keselamatan kekal yang ditawarkan kepadanya. Dan banyak orang kehilangan sukacita, bahkan keselamatan yang sudah ditawarkan di depan mata, karena masalah-masalah yang ada di depan mata. Kehilangan kesempatan beroleh keselamatan. Dan Herodes mungkin menyangka bahwa dia telah mengacaukan semua nubuatan. Menurut perjanjian lama, ketika dia memanggil para ahli-ahli Taurat untuk menerangkan kepada dia, dan ketika langkah diambilnya, dia harus membunuh anak-anak dia di Bethlehem. Dia harus membunuh sarangnya, pusatnya di mana anak itu lahir. Ia menyangka dia telah berhasil membunuh sang raja yang datang ke dalam dunia. Tetapi bukankah Allah di sorga justru tertawa mengolok-olokkan dia? Kenapa? Karena apapun rencana jahat yang ada di dalam hati manusia, keputusan Tuhan yang terlaksana. Di dalam Amsal mengatakan, sebelum Herodes bertindak, Allah telah memberitahukan kepada Yusuf untuk menyingkir ke Mesir. Karena Allah paling tahu kehidupan kita manusia. Bukan Allah mengira-ngira, dia tahu ada rencana-rencana jahat yang sedang dipikirkan oleh manusia. Di dalam hal ini adalah Herodes. Mereka sudah menyingkir dulu ke Mesir. Sehingga di dalam pikiran Herodes, saya sudah membasmi, saya sudah membunuh sang raja itu. Tetapi bukankah rancangan Allah yang luar biasa, keputusan Tuhan yang terlaksana, bukan keputusan manusia. Allah telah lebih dulu bertindak. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Manusia boleh mengira-ngira, manusia boleh merencanakan hal jahat di dalam kehidupan kita manusia. Tetapi Allah yang paling tahu siapa saya, siapa Bapak Ibu Saudara. Sehingga walaupun kadang-kadang kita mungkin merasa, kenapa seperti ini? Jalan-jalan Tuhan ini kok seperti ini? Tapi Tuhan paling tahu. Sehingga kita ada dalam situasi yang sulit, di dalam hal yang sulit, kita mungkin berpikir mereka sudah merencanakan yang jahat, mereka sudah merencanakan hal yang tidak benar dalam kehidupan saya. Tapi firman Tuhan mengatakan, apapun rancangan jahat yang ada dalam hati manusia,
keputusan Tuhan pasti yang terlaksana. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup memutar balikan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia lewat kelahiran Yesus digenapi. Walaupun Herodes berusaha mengacaukan rencana Allah, tapi sekali lagi keputusan Tuhan yang terlaksana. Kemudian Allah mau berbicara apa lewat peristiwa ini? Ini berbicara tentang kehidupan kita manusia. Dalam hal ini bayi-bayi yang menjadi korban. Pengenapan kitab suci menurut membuat Nabi Yeremia pasal 31 ayat 15. Terdengarlah suara di Rama. Nubuatan ini tergenapi di dalam ratapan, kesedihan, kematian anak-anak. Dan ini sangat-sangat dalam perasaan yang dialami oleh orang-orang tua saat itu ketika mereka ada di dalam bencana. Di Mesir terjadi ratapan yang sangat dalam ketika anak-anak sulung mati akibat Tuhan memberikan itulah. Dan kesusahan yang dialami di Bethlehem bukanlah kesusahan yang sepele, pastilah kesusahan yang sangat-sangat besar ketika anak-anak juga diambil dari mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini sebenarnya menggambarkan keadaan yang ada di dalam kehidupan kita, manusia. Matius menempatkan kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia yang nyata saat ini. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita mendengar Hitler, Stalin membantai anak-anak. Demi apa? Tujuan politik. Membantai kehidupan manusia demi tujuan politik. Dan bayi Yesus datang di tengah-tengah dunia, di mana kita melihat ada ribuan, jutaan anak-anak mungkin di Bosnia, di Brasil, di Israel, di Palestina yang mengalami kematian. Kita bisa menyaksikan di media massa anak-anak menjadi korban. Inilah dunia tempat di mana Kristus lahir, di tengah-tengah manusia. Dia datang di tengah-tengah dunia di mana lebih banyak bayi-bayi yang dibunuh daripada bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Ada banyak ratusan bahkan ribuan bayi-bayi yang diaborsi. Demi apa? Kenyamanan hidup orang tua. Bahkan yang lainnya diperlakukan dengan cara yang brutal, dibunuh, bahkan banyak yang dijual demi pelacuran. Betapa mengenaskan. Bukan hanya di Bethlehem, tapi Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini yang sudah rusak dengan kejahatan dan dosa manusia. Saya pernah menyaksikan kekerasan yang terjadi ketika anak-anak dibuang, ketika diaborsi, dibuang dengan cara-cara yang sungguh menjijikkan. Setiap hari ada puluhan anak yang dibunuh dengan cara yang brutal. Kita mungkin menangisi Bethlehem ketika anak-anak dibunuh waktu Yesus lahir. Tapi kalau kita menyaksikan kehidupan dunia saat ini, betapa banyak kematian dari anak-anak oleh karena perbuatan jahat manusia. Bukan Herodes, tapi orang tua, penguasa-penguasa dunia ini. Banyak anak-anak yang kehilangan nyawa mereka. Inilah dunia nyata. Dunia yang sesungguhnya ketika Yesus lahir. Yesus datang di dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia yang penuh dengan kesakitan, kesedihan. Ada intrik, ada tipu daya politik. Anak-anak terbunuh, orang-orang dipenjara, banyak orang disiksa, dieksekusi dengan cara-cara yang begitu keras. Bahkan saat mereka mengucapkan imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukankah banyak orang harus menjadi korban? Kita baru saja menyaksikan satu keluarga dibunuh, dan saya yakin demi nama Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kekejaman bukan hanya terjadi di Bethlehem, tapi di dunia sampai saat ini. Yesus datang di tengah-tengah dunia yang penuh kematian, kesakitan, kesedihan, bahkan ketidakberdayaan manusia. Bahkan di tengah-tengah penderitaan kita manusia saat ini. Dan Matius ingin menjelaskan bahwa Yesus itu tidak dilahirkan di tengah-tengah dunia dongeng. Dunia yang begitu indah, harmoni, ada kedamaian, kebahagiaan, bahkan ada paduan suara yang menyambut kedatangannya. Bukan seperti itu. Tetapi Yesus datang di tengah dunia yang jauh dari kesempurnaan. Yesus datang dari tengah-tengah dunia yang tidak sempurna, ke dunia yang jahat, di tempat di mana kita tinggal, kita hidup, kita bernafas, kita berjuang, kita bekerja. Yesus datang.
Tapi dia datang bukan. Dia datang bukan hanya sekedar datang, tapi dia datang hadir untuk menjadi apa? Juru selamat kita manusia. Ketika Herodes berusaha dengan kekuasaannya mencoba menghentikan rencana Allah, justru ini semua memberikan gambaran yang begitu hebat, gambaran yang begitu luar biasa tentang seluruh gagasan Allah, tentang Tuhan yang menjadi manusia. Rencana Allah digenapi lewat kelahirannya di Bethlehem. Seorang Herodes tidak mampu menghalangi rencana Tuhan yang sempurna. Ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak dosa, sehingga Allah yang kudus bisa saja menolak untuk mengirimkan manusia ke dunia. Di tengah dunia yang jahat ini, bisa saja Allah menolak untuk mengirimkan putranya. Tapi sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengabaikan dunia yang sudah rusak dan jahat ini oleh karena dosa manusia. Karena apa? Dia mau semua manusia diubahkan, dipulihkan menjadi manusia yang baru, yang hidup di dalam sukacita kedamaian, kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini kepada kita, bukan ke dalam gambaran dunia yang sempurna, bukan, karena kita tidak sempurna, sehingga dia datang di tengah kehidupan kita manusia. Dan cerita Natal yang digambarkan oleh Matius ini banyak berbicara kepada kita saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami kesedihan, bahkan kematian yang ada di sekitar kehidupan kita. Ini bukan cerita Natal mungkin yang kita sukai, yang menjadi gambaran anak-anak pada umumnya ketika Santa Claus datang membawa hadiah, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah cerita Natal yang sangat-sangat kita butuhkan sebagai umat manusia. Ketika Yesus datang di tengah ketidaksempurnaan, ketika Yesus datang di tengah kesakitan, ketika Yesus datang di tengah tangisan dan air mata. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan kita sakit, ingatlah bahwa Tuhan ingin kita semakin dekat dengan Dia, semakin mengenalnya. Ketika kita Tuhan izinkan dalam penderitaan, di dalam kesulitan, Tuhan ingin kita semakin dekat dengan Dia, semakin mengenalnya, bahkan semakin erat berpegang dengan Dia. Ketika kita kehilangan sesuatu, entah pekerjaan, orang yang kita kasihi, Tuhan ingin kita semakin dekat dengan Dia, semakin mengenalnya, dan semakin melekat kepada Dia. Apa yang Tuhan inginkan dari kita semua dalam berbagai peristiwa dalam hidup ini? Matius mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel. Dia akan menyertai kita, sekalipun kita merasa bahwa Dia begitu jauh secara fisik. Ini adalah kisah tentang kasih Allah yang mau melakukan apa saja untuk menyertai kehidupan kita. Yesus berjalan bersama dengan kita dalam kehidupan yang ada saat ini, di dalam penderitaan kita. Dia berjalan bersama kita untuk apa? Boleh membawa kita pulang kembali kepadanya. Dia ada bersama dengan kita. Hari ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kelahirannya. Dan kita harus punya keyakinan bahwa hari ini ketika anak-anak Bethlehem dan anak-anak di setiap tempat di dalam penderitaan, Kristus ada. Di salah satu panti asuhan di Rusia ada sekitar 100 anak yang mengalami penganiayaan, ditinggalkan seperti bayi-bayi di Bethlehem. Dan mereka dikumpulkan di salah satu panti asuhan di Rusia. Kemudian anak-anak itu diceritakan tentang kisah Natal kelahiran Yesus. Mereka mendengarkan dengan begitu semangat dan sukacita, karena mereka tidak lagi pernah mendengarkan kisah Juru Selamat datang di dunia. Di akhir cerita mereka disuruh mengerjakan aktivitas. Masing-masing anak dibagikan kertas, kayu kecil untuk membuat apa? Palungan yang ada bayi Yesus, untuk mengingatkan bahwa Yesus pun sama dengan mereka, lahir di tempat yang hina, di tempat yang kotor, tetapi Dia adalah Raja yang mau datang di antara kehidupan mereka. Mereka mengerjakan semua, tapi satu hal yang sangat menarik perhatian, ada seorang anak kecil bernama Misa. Dia berusia 6 tahun. Yang menarik dari dia, mereka melihat dia membuat bayi Yesus itu dalam palungan bukan satu, tetapi ada 2 bayi di dalam palungan. Ketika ditanya, kenapa kamu membuat 2 bayi di dalam palungan? Ya. Kenapa kamu membuat 2 bayi di dalam palungan? Kemudian dia menceritakan kembali kisah kelahiran Yesus dalam palungan lewat versinya Misa ini. Apa yang dia ceritakan?
Dia menceritakan begini. Dan ketika Maria membaringkan bayi Yesus dalam palungan, ini cerita Misa ya, anak kecil ini. Bayi Yesus menatapku. Bayi Yesus menatapku dan dia bertanya, Misa, apakah kamu punya tempat tinggal? Dan aku mengatakan kepada Yesus, aku tidak punya mama, aku tidak punya papa, aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya tempat tinggal. Kemudian Yesus mengatakan kepada saya, Nisa, kamu boleh tinggal bersama dengan aku di tempat ini, di palungan ini. Tapi saya katakan kepada Yesus, saya tidak bisa karena saya tidak punya hadiah apa-apa untukmu Yesus. Seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Tapi saya ingin sekali tinggal bersama dengan Yesus. Sehingga saya mungkin berpikir, saya bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat hidup saya. Dan dia mengatakan, Tuhan, kalau saya bisa membuatmu hangat di dalam palungan ini, apakah itu akan menjadi hadiah yang terbaik untukmu? Kemudian Yesus menatap saya dan mengatakan, iya, Misa, kamu bisa tinggal bersama dengan aku, menghangatkan aku, kamu bisa tinggal selamanya dengan aku. Saat Misa menyelesaikan ceritanya, matanya berlinangan air mata. Dari pipi kecilnya dia menutup matanya dengan menangis. Kenapa? Karena dia sudah menemukan, anak yatim piatu itu sudah menemukan seseorang yang tidak akan pernah meninggalkan dia, yang tidak akan pernah menyiksanya, seorang yang akan tinggal terus bersama dengan dia. Walaupun ini hanya satu gambaran, tapi ketika merasakan Yesus ada dan tinggal dan diam bersama dengan kita, bukankah itu adalah kedamaian yang sesungguhnya? Dalam penderitaan, kehidupan yang dialami di tengah kekerasan dunia ini, bukan Yesus selalu berkata bahwa dia adalah Allah Immanuel. Dalam Matius 8 ayat 17 mengatakan, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Semuanya sudah digenapi. Tidak rancangan manusia terjadi kalau bukan Tuhan yang merancangkan. Dan Tuhan menetapkan setiap orang untuk boleh mengalami rupa-rupa pergumulan, tapi dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan, sudahkah Yesus tinggal di dalam hidup kita, menghangatkan setiap hati yang kosong, yang hancur, yang pedih oleh karena pergumulan dunia? Yesus ada bersama dengan kita tiap waktu. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan, peristiwa kelahiran-Mu ditandai juga dengan kekerasan yang luar biasa. Tapi kami percaya Tuhan, kami pun manusia ada di tengah dunia yang keras dan jahat ini. Tapi kami tahu, percaya, Engkau ada, Engkau hadir bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Engkau ada dan hadir Tuhan dalam setiap air mata kami Tuhan. Dan Engkau ada bersama kami di dalam setiap sukacita kami. Biarlah kami boleh menyambut sukacita Natal ini dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami tahu segala sesuatu sudah digenapi. Kami tinggal menantikan waktu untuk pulang bersama-Mu Tuhan, menikmati kebahagiaan bersama dengan Engkau. Teguhkan firman ini bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan Jangan Kamu Khawatir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kalau kami boleh ada hingga hari ini hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami sudah sementara hampir berada di penghujung tahun 2020 ini. Kami percaya Tuhanlah yang menuntut langkah-langkah hidup kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di hari Minggu ini Tuhan, hari Tuhan, di mana kami terundang untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama saat ini. Tuhan boleh berkenan kepada kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Teguhkan bagian firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renungkan, dan yang menegur mengingatkan kami untuk kami boleh benar-benar meluaskan Kristus berkarya di dalam kehidupan kami. Kristus sudah ada di hidup kami. Dikala kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami imani itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami dimampukan agar kehidupan ini benar-benar boleh memancarkan Kristus. Dan Kristuslah yang berkarya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan sebagai bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami. Kami bersyukur untuk pemilihan kepala daerah yang sudah boleh terselenggara dengan baik. Untuk pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati mereka untuk boleh kelak memimpin kota kami, provinsi ini, bahkan kota-kota yang ada dengan benar Tuhan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan sendiri, apa yang dikehendaki rakyat agar mereka boleh memimpin dengan benar. Berikan kemampuan bagi mereka Tuhan. Berkati di kota-kota dan provinsi dalam pergantian kepemimpinan. Biarlah Tuhan menolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia. Berkati terus pemerintahan yang ada di pusat, Presiden Jokowi,
terus diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan, dan diberikan perlindungan senantiasa bagi dia untuk boleh memimpin bangsa negara Indonesia bersama dengan setiap aparatur yang ada. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Dan secara khusus kami berdoa untuk pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin Kristen Tuhan, agar mereka juga boleh melaksanakan dengan benar kepemimpinan mereka. Makasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan terus memberkati gereja-gereja Tuhan untuk boleh menyatakan suara kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan memberkati sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat untuk boleh mengarahkan jemaat melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap gereja, bahkan dalam perayaan-perayaan menyambut dan merayakan Natal, biarlah diberkati agar semua orang percaya mengingat lagi bahwa Yesus telah lahir di dunia ini, dan biarlah mereka meluaskan untuk Yesus berkuasa lahir di tengah-tengah hidup hati mereka masing-masing. Dan kami percaya damai sejahtera akan menjadi bagian setiap orang percaya kepadamu, bahkan di lingkungan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan di tengah kehidupan kami semua. Berkat kesehatan, berkat aktivitas usaha pekerjaan, bahkan berkat materi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semuanya itu, agar boleh kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kami menjalani hidup dan aktivitas ini hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan di sepanjang minggu kemarin, ini, bahkan minggu-minggu akan datang. Biarlah diberkati, dikuduskan oleh Tuhan, dan boleh dikelola dengan baik bagi pekerjaan pelayanan gerejamu, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan menyertai di tengah-tengah kesibukan akhir tahun ini. Tuhan menolong, melindungi kami semua, dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari kecelakaan mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan dalam setiap aktivitas hidup, pelayanan, pekerjaan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan. Berdoa di tengah-tengah keluarga kami, ada yang bergumul, ada yang sakit, biarlah Tuhan lawat, Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan kepadamu setiap kerinduan-kerinduan kami, pergumulan-pergumulan kami, bahkan pelayanan kami, gereja ini, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan-pelayanan ibadah Natal dan Tahun Baru, biarlah Tuhan memberkati semua hamba-hambamu yang akan melayani, bahkan kami semua untuk boleh ambil bagian memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati setiap hamba-Mu yang sudah boleh melayani di hari ini, agar mereka juga senantiasa mengalami berkat dan anugerah Tuhan, dan terus memberi diri hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami. Untuk kami doakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di hari Minggu ini. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita mempersembahkan hormat, pujian dan pengagungan hanya bagi Allah yang menciptakan kita. Doksologi, pengutusan dan berkat oleh Evangelis Merlin Mukang. Luluskan
akhir minggu Advent ketiga ini ialah marilah kita selalu mensyukuri kasih setia Allah bagi kita. Kasih yang nyata yang memberikan kita kekuatan pengampunan, bahkan memberikan pemulihan, bahkan memberikan kita kehidupan. Karena itu jagalah hati kita supaya tetap bersih. Bangunlah diri kita supaya tetap kokoh, pelihara kehidupan agar terus menjadi berkat. Dan upayakanlah semua itu dengan pengharapan kepadanya yang sedang kita nantikan kedatangannya kembali. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera di dalam kasih karunia Yesus Kristus, di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.